Agustus 1945. Yang sesingkat-singkatnya. Besar-besaran. Dan pemerintah Republik Lapangan Ikada. Di mana-mana terlihat Jepang dengan kempetainya selalu. Kapal Inggris Divisi ke-23 tiba di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta penjajahan Belanda atas. Dan ini pasukan serdadu Panglima pasukan Belanda di penyerahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada pihak Inggris yang ditandai dengan penyerahan senjata-senjata dari pasukan Jepang yang berada di Surabaya seperti di Don Bosco, markas Kaigun di Gubeng, gedung Linde Tifus, bengkel senjata Jepang, dan lain sesuatu hal yang menonjol dalam rangka perjuangan mempertahankan kemerdekaan tank-tank Jepang yang jatuh ke tangan kita. Dalih istimewa kita menjadi cukup penting. Pada tanggal 20 September 1945, terjadi demonstrasi rakyat Surabaya secara besar-besaran dari Stadion Tambak Sari menuju Simpang dan Gedung Pemuda. Nah, kalian tahu nggak apa yang terjadi pada saat tanggal 10 November 1945 sampai disebut dengan Hari Pahlawan? Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak peristiwa Hari Pahlawan ini terjadi di daerah mana? Jadi peristiwa Hari Pahlawan bertepatan pada daerah Surabaya. Jadi pada saat itu tentara Inggris dan juga tentara Belanda datang ke Indonesia pada tanggal 25 November 1945. Mereka datang dengan tujuan yang disambut baik oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun misi pasukan sekutu tersebut hanyalah kedok saja. Sesungguhnya mereka memiliki maksud yang tersembunyi, yakni untuk kembali menjajah negara Indonesia. Awal mula terjadinya peristiwa 10 November yakni dipicu dengan pengibaran bendera Netherlands di Hotel Yamato pada saat itu. Peristiwa ini membuat kegaduhan di kalangan penduduk Surabaya atau yang bisa kita sebut dengan arek-arek Surabaya. Mereka segera menuju Hotel Yamato untuk mencari tahu siapa yang sudah mengibarkan bendera Netherlands tersebut. Presiden Sudirman bersama Siddik dan Haryono menemui tentara Belanda yang mengibarkan bendera tersebut. Mereka saling beradu argumen di Hotel Yamato. Tentara Belanda tersebut bahkan berani mengancam dan mengeluarkan pistol kepada Presiden Sudirman. Perkelahian di Hotel Yamato tersebut tidak dapat terelakkan. Tentara Belanda tewas di tangan Siddik, lalu Siddik tewas di tangan tentara Belanda yang lain. Sementara itu, Presiden Sudirman dan Haryono berhasil melarikan diri dari Hotel Yamato. Kemudian Haryono dan pemuda yang bernama Kusno Wibowo memutuskan untuk memanjat puncak Hotel Yamato. Mereka menyobek warna biru di bendera Belanda sehingga menjadi warna merah putih. Merdeka! 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 Sejak kejadian di Hotel Yamato, suasana di Surabaya sangatlah memanas antara masyarakat Indonesia dan juga pasukan sekutu. Pasukan Belanda yang tiba di Indonesia adalah pasukan yang dikomandani oleh Brigjen Malabi. Mereka tiba di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Kehadiran para sekutu ini sangat membuat marah para masyarakat Indonesia. Mereka marah dikarenakan para sekutu yang seenaknya sendiri. Senjata kita juga dirampas, Rek. Tambah kurang ajar sekutu itu. Kalau bukan karena instruksi pimpinan kita untuk menahan diri, wah, sudah kita habisi itu para sekutu. Brigjen Malabi datang ke Indonesia ketika keadaan Indonesia sedang sulit. Karena permusuhan antara pasukan sekutu dengan pasukan Surabaya sudah memanas dan terlihat. Pasukan sekutu menyuruh masyarakat Indonesia untuk menyerahkan senjata mereka. Tetapi para masyarakat Indonesia bertekad tidak ingin mengalami penjajahan seperti dahulu lagi. Maka mereka memutuskan untuk melawan para sekutu. Pada saat itu pun Surabaya menjadi medan pertempuran. Dan pertempuran itu pun terjadi selama 3 hari.
Para pemuda-pemuda dari berbagai masyarakat atau daerah di Surabaya sangat semangat merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Mereka berjuang selama 3 hari untuk mengalahkan pasukan-pasukan sekutu. Pertempuran yang terjadi dalam 3 hari itu sudah seperti neraka. Banyak pos militer sekutu yang hancur. Para pasukan Indonesia yang sudah marah terus menggempur pasukan Inggris hingga pasukan Inggris kewalahan. Kondisi kritis yang dialami Brigade 49 di Surabaya membuat pemimpin militer Inggris di Jakarta, Mayor Jenderal Hawter, mengajak pimpinan Indonesia di Jakarta untuk berdialog dan berunding. Mereka berencana membawa Presiden Soekarno ke Surabaya. Tidak diketahui siapa yang memulai tembakan. Beberapa perwira Inggris yang ada di dalam gedung Internasio begitu khawatir pada Malabi yang berani tengah kerumunan massa. Para pasukan militer Inggris segera diberi perintah menembak dan melempar granat ke arah kerumunan massa agar Malabi bisa membebaskan diri. Keputusan itu memang berhasil membubarkan massa yang mengerumuni mobil yang ditumpangi Malabi. Namun Malabi masih di dalam mobil tersebut.